Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, betapa bahagianya kita bisa berjumpa karena kita dipersekutukan lewat program Sapaan Kasih oleh Allah kita, yaitu Allah yang Maha Kudus. Saudara, saya mau mengingatkan kita bahwa di sepanjang minggu ini nats Alkitab yang membimbing kita adalah Allah yang tidak pernah menolak doa kita. Karena itu kita senantiasa mengucap syukur kepadanya, karena Dia tidak pernah menolak segala permintaan kita dalam doa kita. Saudara, Sapaan Kasih, program dari Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Kristus Kasih, hadir untuk memberkati saudara. Mari saudara, kita awali program ini bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, di hari yang pertama minggu ini, Senin 11 Mei 2026, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati semua kami yang terlibat dalam program ini. Kiranya kami diberkati. Roh Kudus menolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini dan memberkati banyak orang. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita yang pertama di hari ini dari 1 Samuel pasal 2 ayat yang kedua, dituliskan kepada kita, tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Bacaan kita yang kedua terambil dari Wahyu pasal 4 ayat yang ke-8. Dituliskan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang ada, dan yang akan datang. Saudara yang terkasih, dari dua teks ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Saudaraku yang terkasih, poin yang pertama yang ingin saya bagikan kepada kita adalah kekudusan Tuhan punya kekuatan. Saudara, di balik kekudusan Allah ada power, ada kekuatan. Karena itu Tuhan menembus ruang dan waktu, termasuk kekudusannya menembus ruang dan waktu, termasuk kasih Allah menembus ruang dan waktu, termasuk pengorbanannya menembus ruang dan waktu. Kalau dulu Yesus berkorban bagi kita, mati menembus dosa kita, hal itu berlaku sampai sekarang. Kuasa pengampunan dosa itu berlaku sampai sekarang. Itulah kekudusan Allah kita. Yang kedua, saudara-saudara, kekudusan Allah tidak sanggup dipahami oleh akal manusia. Saudara, kita hanya bisa mengerti kekudusan Allah dengan iman, dengan percaya. Sebab kekudusan Allah itu jauh di atas yang kita pikirkan, jauh di atas yang kita bayangkan, bahkan jauh di atas yang kita bisa definisikan. Jadi saudara, kekudusan Allah tidak bisa dipahami dengan akal, tidak bisa dimengerti dengan akal. Hanya bisa kita akui karena kita beriman. Hanya bisa kita yakini karena kita percaya. Kita percaya, saudara percaya, saya percaya Allah kita adalah Allah yang kudus. Ada amin, saudara? Kekudusan Allah. Yang berikut, saudara-saudara, kekudusan Allah itu kekal. Kekudusan Allah itu abadi. Saudara, ini perbedaan dengan kita. Seseorang yang menjabat orang nomor 1 di Indonesia, ada masanya. Misalnya Bapak Presiden kita Jokowi, hanya 10 tahun. Hanya 10 tahun saja dia menjabat sebagai apa? Presiden. Terus setelah itu tidak diganti oleh siapa? Oleh Bapak Prabowo. Berarti tidak kekal, bukan? Hanya 10.
5 kali 2, satu periode 5 tahun. Tetapi Allah kita, karena kekudusannya itu, maka ia kekal. Ia ada sebelum dunia diciptakan, sebelum manusia diciptakan, dan dia terus ada sampai dunia ini berakhir. Kita kenal dengan istilah kiamat, akhir zaman. Kekudusan Allah adalah kekal adanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, lewat firman ini ada beberapa hal implementasi bagi kita. Yang pertama, kita juga harus menjaga kekudusan sebagai orang-orang yang telah ditebus. Saudara dan saya telah ditebus oleh Yesus Kristus dengan harga yang mahal di kayu salib. Kita harus menjaga kekudusan, hidup benar di hadapan Allah. Betul, saudara, kita tidak sanggup melakukan semua firman-Nya, tetapi berusaha memohon tuntunan Roh Kudus, berusaha untuk hidup berkenan kepada Allah, itu harga mati. Jangan diganggu gugat, itu adalah harga mati. Yang kedua, saudara-saudara, dalam kehidupan kita ini ada banyak persoalan, ada banyak masalah. Jangan sampai masalah itu menjauhkan kita dari Allah yang kudus. Harusnya masalah itu mendekatkan kita. Bagi saudara-saudara yang sementara dalam pergumulan yang berat, Allah yang Maha Kudus, ia sangat luar biasa. Ia mendengarkan doa kita, ia tidak pernah menutup telinga dan matanya terhadap kita. Saudara yang sakit, saudara yang berduka, Tuhan memberkati saudara. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Pujian yang kita nyanyikan bersama-sama sebelum kita berdoa. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita akhiri program ini. Sebelum kita melangkah, kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur, kami menyembah Engkau yang memang layak kami sembah sebagai Allah yang kudus, Allah yang berkenan, Allah yang luar biasa. Biarlah hari ini Engkau menguduskan kami di setiap pekerjaan tugas, tanggung jawab pelayanan pendidikan anak-anak kami. Bapak, kami berdoa bagi anak-anak kami yang di sekolah, di kampus, mereka bergumul dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, dengan kondisi dunia yang juga tidak mudah. Tuhan berkati masa depan mereka. Yang sakit, Tuhan, doa kami, Engkau berkati obat, makanan, minuman, dan Engkau pulihkan mereka. Pekerjaan, usaha, bisnis kami diberkati. Gereja Tuhan diberkati. Bangsa Indonesia, negara, Pulau Bali, dan Pasar diberkati.
yang berulang tahun hari ini khususnya, Tuhan berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini, Tuhan dengar dan Tuhan jawab seturut kehendak Tuhan. Terpuji nama Allah, haleluya, amin. Saudara pastikan bahwa besok kita berjumpa lagi. Shalom.